Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat untuk tetap menulis dan meramaikan hasanah dunia literasi Indonesia. Kali ini saya akan memberi tips gimana sih caranya kalau kalian tiba-tiba pas udah selesai mengetik, ternyata jumlah halaman yang kalian bikin kurang dari target. Ya, ada banyak cara sih. Salah satunya adalah dengan menambah konflik, atau cara lainnya adalah juga menambahkan subplot ya. Itu adalah cara-cara yang sebenarnya agak butuh effort juga ya. Bisa jadi kita harus merombak bab-bab yang sudah kita tulis. Nah, ada lagi cara lainnya, tapi tidak untuk mengejar jumlah halaman yang terlalu panjang ya. Ya, kalau cuma 5 halaman, 6 halaman gitu bisa dikejar dengan cara ini. Yakni dengan cara show don't tell, ya, dengan cara SDT. Cara ini adalah dengan mengubah atau mengedit beberapa kata dan juga mungkin kalimat yang terlalu pendek karena terlalu telling, kalian ubah menjadi agak panjang dengan cara pengungkapan yang lebih showing. Nah, kalian tentu sudah pernah nonton video sebelumnya yang show don't tell ya, jadi tahu yang saya maksud di sini. Oke, biar lebih jelas nanti kita langsung latihan-latihan aja. Dan sebelum saya bahas lebih jauh, gimana kalau kalian yang belum subscribe channel ini, please ya, tolong di subscribe channel ini. Juga jangan segan-segan atau jangan malu-malu untuk sering-sering komen, like, dan share video-video di channel ini. Dan jangan lupa jangan pernah skip iklan di video di channel-channel ini ya. Oke, sekarang langsung aja check it out. Oke guys, pada video yang lalu saya pernah jelaskan bahwa show don't tell itu bisa membuat cerita lebih hidup, lebih bersuara, lebih bunyi. Nah, selain itu juga bisa menambah jumlah kata atau kalau secara keseluruhan jadinya menambah jumlah halaman ya. Lumayan kan buat penulis-penulis yang biasanya ngos-ngosan dikejar target halaman atau jumlah kata. Ya, ini saya akan contohkan beberapa kalimat atau kata juga yang bisa kita ubah. Kalau saat kita praktikkan saat menulis, itu mungkin jadi lebih enak ya, lebih ketahuan langsung. Tapi kalau lolos saat menulis, wah ternyata ada beberapa yang masih show don't tell gitu ya. Oke, kita lakukan di saat mengedit. Contohnya ketika selesai draft 1, kita langsung edit adalah seperti ini. Kalimat pertama ya, kalimat yang kita ubah karena apa? Karena saat mendeskripsikannya, dia kurang detail. Jadi dia hanya disimpul-simpulkan, detailing, ditunjukkan. Oke, ini dia contohnya. Ya, menurut saya memang terlalu lugas. Dan ini dia perubahannya. Silahkan bandingkan gimana. Oke, jadi lebih detail, lebih panjang juga. Dan sekarang kita ke contoh yang berikutnya untuk urusan deskripsi yang kurang detail ya. Ini dia contoh kalimatnya. Ya, terlalu singkat. Dan bagaimana kalau kita ubah seperti ini? Ya, menurut saya ini akan jadi lebih membuat pembaca lebih senang bacanya ya, karena lebih hidup kalimatnya. Dan kita nggak terbatas untuk membayangkan situasi tersebut. Well, sekarang kita ke nomor 2. Tadi nomor 1, kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang detail ya. Sekarang yang kedua, ketika styling itu terjadi saat menunjukkan emosi. Nah, betul. Saat ada emosi nih, perhatikan baik-baik, jangan detailing, tapi showing ya. Contohnya kalimat yang satu ini. Ya, dan kita lihat perubahannya setelah kita edit supaya lebih showing ya, lebih jelas gitu, dan tentu saja jadi lebih panjang. Ini dia. Oke, setuju kalau ini lebih bagus kan? Dan kita ke contoh berikutnya.
Ya, ini yang menurut saya juga emosinya terlalu ekspresif ya, selalu terlalu langsung to the point. Tapi kalau kita ubah seperti ini, ya lebih bagus kan? Oke guys, langsung aja kita ke nomor 3, yakni tentang aktivitas. Ya, jangan disimpelkan, jangan dibuat sederhana aktivitas karakter itu. Jadi deskripsikan. Contohnya yang seperti ini ya. Oke, terlalu simpel kan? Dan kita ubah seperti ini. Ya, jadi lebih menarik kalau menurut saya ya, lebih hidup dan juga lebih panjang, lumayan. Kita ke contoh berikutnya tentang aktivitas atau ya kata kerja lah ya. Nah, ini dia. Dan kita ubah dengan mengucapkan bim salah bim, bim salah bim. Jadi lebih keren ya. Nah, bisa ya, teman-teman semua bisa melakukan hal ini di saat mengedit atau saat menulis langsung. Ya, yang keempat ini terkait dengan keterangan tempat ya, setting gitu. Nah, biasanya kita juga senang banget ya, meringkas rumah itu menyeramkan, padahal menyeramkan itu kayak apa gitu ya, bisa lebih showing. Tapi saya akan kasih contoh misalnya yang ini. Ya, gimana? Simple dan kita ubah dengan tering. Nah, jadi lebih menarik kan? Nah, contoh lagi untuk setting ini ya, keterangan apa sifat dari sebuah latar atau tempat. Nih contohnya. Ya, sekarang kita edit supaya lebih showing. Lebih hidup, jelas. Dan tentu saja jelas juga tambah jumlah kata yang kita ketik ya. Dan sekarang kita langsung lagi ke nomor contoh kategori yang berikutnya, yakni yang kelima. Bisa kita lakukan di tag dialog. Tag dialog itu biasanya kalau ada dialog kan ada penyerta ya, kalimat penyerta. Kata si ini, seru si ini. Nah, biasanya orang menulisnya simple. Misalnya seperti ini. Lalu kita ubah supaya lebih showing dan nambah-nambahin jumlah halaman. Ya, seperti begini. Lebih keren kan? Menurut saya jadi lebih menarik, lebih hidup, dan orang juga nggak bosan ya. Kata si ini, tanya ini, jawab si ini, seru si ini, gitu-gitu aja. Jadi, sertakan di tag dialog, itu ada tambahan-tambahan narasi atau deskripsi, atau hal-hal yang lebih detail lainnya. Bisa kan? Ya, sekarang saatnya latihan ya. Jadi, seperti yang tadi dicontohkan kan, satu kalimat aja bisa nambah 5, 6 kata ya. Nah, di dalam satu halaman itu, misalnya ada berapa paragraf, dan kita ubah, yang kita ubah itu sekitar 5 lah, misalnya 5 kali 6 atau kali 5, sekitar 30 kata, nambahnya 30 kata, itu kalau 100 halaman udah berapa ya? Ya kan? Lumayan kan, bisa nambah-nambah target kata yang harus kita kejar saat menulis atau menyusun sebuah novel. Nah, sekarang kita latihan ya. Yang nomor 1 adalah Kayla adalah pemain piano berbakat. Oke, kira-kira apa yang kalian ubah ya supaya lebih showing. Dan berikutnya, nomor 2, mesin pemotong rumput itu rusak. Yang ketiga, tupai itu tampak gelisah. Yang keempat, tamu-tamu itu berisik dan menjengkelkan. Yang kelima, penonton konser terlihat sangat antusias. Yang keenam, Greg sedang dalam suasana hati yang menyenangkan. Yang berikutnya,
7. Winnie merasa malu. Yang kedelapan, Rhonda menghiasi meja dengan cara yang unik. Yang kesembilan, Andi memanjat tiang lampu. Yang ke-10, pabrik itu sangat rapi dan bersih. Dan yang terakhir, bonus, yang ke-11, hutan itu tampak ajaib. Ya, silakan kalian pilih di setiap tadi ya kalimat itu. Nah, setiap kalimat itu beda-beda mana yang harus kalian modifikasi gitu ya menjadi sebuah kalimat yang lebih sewing, lebih panjang juga. Silahkan bagian mana yang harus kalian tekankan, misalnya apakah di kata sifatnya, apakah kata kerjanya, ya kalian tadi lihat aja. Dan silahkan kalau kalian mau mengubah, pilih aja salah satu dan tulis di kolom komentar ya. Bisa kan? Silahkan, buruan. Tulis di kolom komentar. Well, semuanya tentu sudah jumpa kita di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.